Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak akibat demo akan segera diperbaiki. Pramono Anung menyebut, moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali sejak Sabtu sore. Selain itu, Pemprov Jakarta juga memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Hal ini disampaikan Pramono di Balai Kota, usai berkunjung ke rumah Afan, korban meninggal dunia akibat demonstrasi. Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka, dan sekarang sudah dibuka. Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan, nanti saya jelaskan berikutnya. Halte dan fasilitas umum yang terbakar dan dirusak segera diperbaiki. Pada hari ini, sampai dengan 1 minggu ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. Selain itu, Pramono Anung mengerahkan seluruh pasukan pelangi atau pasukan orange, biru, dan hijau untuk membersihkan sisa-sisa sampah pasca aksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menyuarakan aspirasi tidak hanya butuh gagasan dan kritik, tapi juga nyali. Unjuk rasa yang diharap jadi solusi ternyata berdampak pada kerusakan sarana umum di sana-sini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Kami juga telah menghubungi perwakilan dari pemerintah Provinsi Jakarta, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, namun masih belum bisa bergabung. Selamat sore Pak Trubus. Iya, selamat sore Mas. Ya Pak Trubus, tanggapan Anda dulu deh melihat chaos kemarin ini, kemudian malah justru ke anarkis, terjadi pembakaran infrastruktur dari transportasi Jakarta. Iya, ini memang demonstrasi yang kemudian diikuti dengan kerusuhan, yang kericuhan. Ini yang menurut saya lebih kepada hal belum pemahaman terhadap niat daripada demonstrasi itu sendiri. Maka kalau Anda lihat di Detikcom hari ini saya tulis itu perbedaan antara demonstran dengan perusuh itu apa. Nah sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa masyarakat memang dihadapkan oleh situasi yang sebenarnya demonstrasi itu mendukung masyarakat itu. Karena itu meneriakkan suara rakyat, suara publik, dan bagaimana juga kepedulian ini sesama kita terhadap sesama bangsa Indonesia. Dan dalam hal ini karena yang didemo adalah DPR misalnya, itu sesuatu yang sifatnya bagaimana dia berteriak kepada bapaknya sendiri yang mewakili. Nah tentu ini hal yang sangat-sangat didukung gitu ya. Artinya publik secara keseluruhan dukung. Nah tetapi kemudian di dalam pelaksanaan demo itu yang kedua munculnya ini pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kategori itu anarkis itu. Jadi anarkis, kemudian ada vandalisme, perusakan, pencurian, penjarahan, efek-efek domino menurut saya kebijakan publik ini yang sebenarnya harusnya tidak terjadi gitu loh. Karena apa? Karena dampaknya yang kemudian harus dilihat. Misalnya ini para pedagang yang biasa jualan di lapak-lapak, di halte-halte, akhirnya kan nggak bisa jualan. Atau anak sekolah yang biasanya menggunakan jalur itu untuk berpergian sekolah, atau orang yang bekerja juga menggunakan jalur itu, akhirnya terganggu semua. Mas, karena apa? Karena begitu rusak, maka ini kan suatu siklus ya, artinya moda transportasi itu kan berhubungan satu sama lain, terkoneksi. Begitu satu itu dirusak atau satu itu tidak berjalan, maka otomatis terganggu yang lainnya. Nah ini menurut saya harus yang dipahami bahwa kerugian yang diderita oleh publik jauh lebih besar daripada maksud dan tujuan dari demo itu sendiri, karena adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk merusak fasilitas publik. Kemudian juga untuk melakukan istilahnya coret-coret, ada juga yang istilahnya itu malah mengganggu orang-orang yang selama ini memanfaatkan fasilitas umum itu, Mas. Misalnya kayak pedagang tadi yang kemudian saya lihat pedagang-pedagang itu betul-betul
sangat dirugikan kan, terus nggak bisa jualan dalam tempo yang cukup lama kan, itu artinya kerugian ekonomi, kerugian terhadap keluarganya, kerugian terhadap persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi sendiri secara keseluruhan. Dan yang ketiga dalam hal ini memang kemudian pihak Pemprov ini ada 22 halte yang dirusak itu. Nah itu kan sebagian halte memang sangat strategis ya, dan posisinya misalnya di jalan Tamrin, sentra-sentra ekonomi misalnya, itu yang memang selama ini di mana mobilitas masyarakat sangat tinggi, dan di situ menjadi tanda petik idola masyarakat ketika mereka melihat yang namanya halte Senen, halte Tamrin dan sebagainya, Senayan. Itu kan halte-halte yang selama ini memang menjadi ikon dan menjadi instagramable bagi masyarakat selama ini untuk melihat kemajuan Jakarta. Tetapi kemudian kita lihat juga bagaimana pembangunan yang sudah dirancang secara baik dengan bertahun-tahun dilakukan dan dengan anggaran yang cukup besar, dan bagaimana juga masyarakat juga ikut mendukung, ikut senang memanfaatkan, tapi tiba-tiba kemudian dirusak oleh sekelompok orang yang sesungguhnya punya niat-niat jahat, niat-niat untuk tujuan lain, artinya tidak semata-mata untuk protes kepada pemerintah yang ada atau protes kepada kebijakan yang diberlakukan, tetapi kemudian niatnya jadi adalah melakukan pencurian, melakukan penjarahan, kemudian juga ada yang menyembunyikan harta-harta, kemudian ada yang di sisi lain yang kemudian menurut saya masuk ke ranah privat orang, kan ada juga yang masuk ke rumah orang, rumah-rumah Ahmad Saroni, rumahnya Huya, rumahnya Eko Patrio, sampai ke Sri Mulyani segala. Nah ini kan hal-hal menurut saya lebih terlalu jauh gitu loh Mas, dari niat demonstrasi itu sendiri gitu Mas. Baik Pak Trubus, kalau bicara soal penjagaan untuk infrastruktur transportasi ini, apakah Pemprov DKI Jakarta ini bisa disebut gagal untuk mengamankan infrastruktur yang bisa disebut strategis begitu? Iya, harusnya memang pada saat terjadi demonstrasi, dan itu kan ini Mas harusnya belajar dari tahun-tahun sebelumnya lah. Karena selalu demonstrasi itu kan arahnya mesti ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dan ujung-ujungnya merusak fasilitas publik. Karena itu kemudian menurut saya Pemprov harusnya sudah mengantisipasi dengan menjaga fasilitas-fasilitas yang fasilitas publik maksud saya, yang memang selama ini dimanfaat publik dan posisinya tidak jauh dari ini sentra-sentra atau titik-titik kumpulnya publik atau titik terjadinya demonstrasi itu. Kalau misalnya demonstrasi pertama kan tanggal 25 itu masih di seputar gedung DPR, artinya harusnya pengamanan di sekitar fasilitas umum di sekitar DPR itu harusnya ditingkatkan. Kemudian ketika demo yang berikutnya tanggal kemarin 29, 31 sampai kemarin 31 ya, itu harusnya sudah tempat-tempat yang kategori fasilitas umum yang strategis itu harusnya dijaga, Mas. Dan iya, itu seharusnya ya, karena masih ada waktu kan, artinya juga udah bisa diukur skalanya apakah ini semakin besar atau tidak begitu kan? Betul, jadi ini yang saya lihat memang seperti ada kelemahan di situ Mas, seperti ada kemudian udah biarin aja seperti itu kan, atau nanti membangun lagi. Misalnya kan seperti itu, jadi hal-hal itu yang kemudian di publik masyarakat tuh gemes gitu loh, kenapa Pemprov kemudian tidak menjaga dengan sepenuh hati bahwa fasilitas-fasilitas itu harusnya melibatkan publik juga harusnya kan, ketika kan di situ namanya tempat di mana berdirinya bangunan itu kan mesti ada RT RW. Ada juga komunitas-komunitas, tokoh-tokoh masyarakat, harus kan dilibatkan semua gitu loh Mas. Diinformasikan misalnya daerah seputar itu akan terjadi demonstrasi, karena demo itu kan mestinya izin. Nah, pada saat izin itulah Polri menjelaskan kepada, atau Polda lah menjelaskan kepada Pemprov misalnya akan terjadi, diinformasikan. Nah, karena itu kemudian terjadi persiapan. Menghubungilah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, mungkin juga komunitas-komunitas ataupun perkumpulan-perkumpulan apapun, mungkin ormas atau apa, karena keterbatasan Satpol PP misalnya. Jadi semuanya masyarakat dilibatkan untuk menjaga gitu loh Mas. Iya. Jangan kemudian ini kan kesannya seperti membiarkan, seperti adanya ini, karena begitu rusaknya sangat masif Mas. Dan sepertinya tidak ada penanganan sama sekali gitu loh. Ya, tapi Pak Trubus begini, yang dikhawatirkan adalah kan ketika masyarakat dibenturkan. Jadi ketika masyarakat dilibatkan untuk menjaga, tapi ternyata berbenturan juga dengan masyarakat juga. Nah, yang diduga adalah ada istilah penumpang gelap dalam demo ini. Bahkan ditemukan ada alat-alat
untuk membakar, ya ada molotov yang juga sudah dipersiapkan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Prabowo begitu. Nah, menurut Anda ini hal seperti ini bagaimana seharusnya Pemprov DKI mengantisipasinya? Ya, kalau menurut saya mengantisipasinya itu adalah dengan meningkatkan tingkat keamanan, Mas, tingkat keamanan. Artinya di situ memang ketika demo ini kan kalau sudah jadi satu yang berbentuk kerumunan, crowd itu memang sulit, Mas. Tetapi sebelum terjadi kerumunan itu kan bisa diantisipasi, misalnya kalau ada kecurigaan dia bawa apa, nah, itu kan bisa dengan istilahnya di sweeping lah seperti itu, dimintain apa yang dibawa, ditanyakan juga asalnya dari mana, dan kan boleh juga kan dalam hal ini ketika memasuki wilayah titik-titik tertentu itu gitu, Mas, titik-titik halte misalnya, ketika memasuki halte kan bisa diperiksa apa yang dibawa, itu bawa apa kan. Ya, kan jadi ada itu, screening Mas. dulu ya sebelum masuk halte, atau mungkin yang ketika berjaga di sekeliling, karena kita dengar juga memang ada pemotor-pemotor yang kemudian datang dan melemparkan molotov ke halte dan membakar begitu. Jadi harusnya memang di situ sudah ada penjaga dan bisa diantisipasi begitu ya. Betul. Iya, betul. Ya karena kalau yang melemparkan ini menurut saya kan lebih ini, Mas, ya terangsang atau terstimulus oleh kondisi itu yang ada halte sendiri yang sepi dan di dalamnya sudah ada orang. Karena memang kalau kita lihat prosesnya sendiri seperti ada seperti konspirasi itu, Mas, seperti ada pihak yang mengatur semua gitu kan. Jadi ini kecurigaan itu publik sekarang mulai paham bahwa di situ ada, sebenarnya ini sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya juga. Dan harusnya memang sudah ada penjagaan sebelumnya ya, nggak sampai 22 halte begini rusak. Baik, Gubernur Jakarta ini Mas Pram ya, memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan, dan Pramono juga akan segera memperbaiki fasilitas umum di Jakarta yang rusak, kemudian ya akhirnya harus memperbaiki, mengeluarkan uang lagi dibanding untuk menjaga lebih awal begitu. Iya, memang Malaysia jadinya cost-nya lebih besar, Mas, daripada benefit yang didapatkan. Artinya memang ya kita apresiasi lah apa yang dilakukan oleh gubernur dalam hal ini. Ada kebijakan untuk menggratiskan, kemudian ada perbaikan. Tetapi juga kan kemudian Pemprov kan keluar kos, Mas, biaya apalagi ini ya, sementara yang menanggung adalah pihak Transjakarta yang sebagai pihak yang langsung berhubungan. Tetapi persoalannya kan tidak sederhana itu. Kenapa kemudian publik itu menilai seolah-olah ini sebagai bentuk pemborosan jadinya kan, segala sesuatunya nanti karena ada kemungkinan lagi nanti dirusak lagi, toh nanti diperbaiki lagi kan, jadi nggak benar, Mas, gitu. Jadi ini juga hal-hal yang harus dihitung ulang, artinya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh lah ya, cara berpikir yang kemudian bahwa udahlah kita perbaiki, itu ada anggaran. Tetapi kan harusnya kan anggarannya bisa digunakan untuk hal lain, Mas, tidak semata-mata untuk memperbaiki barang yang rusak. Kenapa? Karena kalau ini nanti masih demo potensi lagi, kita kan nggak ada jaminan, Mas, bahwa ini nanti tidak akan ada demo lagi. Karena melihat kondisi konstelasi memanas ini juga masih relatif berlangsung di publik itu. Artinya pihak-pihak tertentu juga lihat ada kasus-kasus misalnya di Jogja ada yang meninggal mahasiswa itu karena demo, atau di tempat lain juga ada korban. Kan ini masih di publik masih ada rasa sebagian yang masih dalam tanda petik memanas gitu loh, Mas. Kekhawatirannya kemudian karena Jakarta itu menjadi tolok ukur kan, kalau Jakartanya bisa dikuasai atau Jakarta terjadi semacam demo besar-besaran, maka di daerah lain juga akan mengikut, karena teorinya mesti teori ini, Mas, butterfly effect namanya. Butterfly itu efek kupu-kupu. Kalau satu daerah itu tidak selesai atau tidak bisa dituntaskan, kemudian merembet kemana-mana, kontagion menular, Mas, kemana-mana. Itu kan yang harus dilihat. Artinya apa? Di sinilah kemudian kalau kita hanya berpikir ini toh nanti diperbaiki lagi, kemudian direnovasi, dan kalau mengenai pelayanan gratis kan ini bisa tidak hanya seminggu, kalau perlu sebulan selama atau 2 bulan berikutnya. Tetapi kan tentu anggarannya jadi besar sekali, karena bagaimanapun juga anggaran-anggaran itu kan masih juga dibutuhkan, karena Jakarta ini juga banyak hal yang mendesak lain, banyak, Mas. Misalnya mengenai ini kemiskinan ekstrim lah, soal kesehatan yang masih ini, pendidikan yang belum juga masih banyak PR-nya ya, macam-macam, Mas, gitu. Ya, masih banyak PR masih banyak yang harus diselesaikan. Baik, memang ini kemudian harus jadi pelajaran penting bagi Pemprov DKI untuk menjaga juga aset-aset yang sebenarnya juga dari pajak warga begitu ya, arti yang sudah warga bayar, jangan sampai merugikan di kemudian hari. Baik, Pak Trubus, terima kasih banyak untuk insight-nya, sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu.